Sukses itu katanya urusan nanti. Nanti baru bisa sukses dan berdampak kalau habis kuliah, habis wisuda, atau habis dapat kerja. Tapi ternyata nggak semua orang nerapin pola nanti itu. Ada yang justru mulai menebar manfaat saat jadi mahasiswa. Nggak perlu nunggu lulus dan wisuda dulu. Ada satu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin yang bahkan sebelum lulus udah berdampak melalui kontribusinya sebagai co-founder buat startup edukasi digital bernama Classmate ID. Bukan cuma sibuk startup, dia juga aktif debat, menang lomba nasional, dan riset soal kesetaraan gender di komunitas adat. Gimana caranya ngejalanin semua itu? Kali ini kita akan berbagi cerita bersama Abdul Salam Saputra, seorang mahasiswa Unhas kelahiran Makassar, 10 Februari 2003, yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Kita akan dengerin kisah Kak Abdul Salam Saputra, mahasiswa yang gak nunggu lulus dulu buat berdampak. Untuk itu, pastikan kamu nonton episode kali ini sampai habis ya. Hanya Nuna Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, baik pemirsa, jadi saat ini kami telah bersama dengan Kak Abdul Salam Saputra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Kak Salam aja ya? Iya, manggil Kak Salam aja. Oke, nah jadi pemirsa, sebagaimana yang saya mention tadi, Kak Salam ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin angkatan 2021 ya Kak? Iya, benar. 2021 berarti sekarang udah nyusun ya semester 8? Iya, sekarang sudah mulai menyusun skripsi. Doain aja mudah-mudahan bisa selesai ya tahun ini ya, teman-teman. Oke. Sebelum kita bincang lebih jauh nih, kabar Kak Salam hari ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Nah, pemirsa, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh terkait Kak Salam yang kegiatannya sebagai debaters dan juga sebagai co-founder dari Classmate ID. Nah, kita bincang-bincang dulu nih Kak. Kenapa sih kemudian tertarik untuk menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Universitas Hasanuddin? Ini juga sebenarnya adalah pertanyaan yang banyak ditanyain ya. Oke. Kayak kan ilmu komunikasi adalah kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari. Betul. Iya. Terus kenapa mesti dikuliahin? Gitu. Sejujurnya, saya memilih ilmu komunikasi waktu itu karena sebelum memilih jurusan kan saya lakukan riset juga tentang jurusan apa yang cocok dengan saya. Tapi kebetulan entah kenapa waktu itu saya dengan sengaja mencari jurusan dengan beban akademik yang paling rendah atau kuliah yang paling ringan gitu. Ada beberapa list sebenarnya jurusan-jurusan yang ditawarkan, tapi yang paling cocok adalah ilmu komunikasi. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih ilmu komunikasi karena pertama, katanya kuliahnya ringan ya. Yang kedua adalah lebih relevan saja dengan apa yang saya gemari gitu. Jadi salah satu alasannya ya karena kuliahnya katanya ringan. Walaupun pas kuliah nggak ringan-ringan amat. Dan realitanya gitu. Ya Kak? Ya. Oke, mungkin ada paksaan nggak dari orang tua mungkin atau ada hal lain yang kemudian mendorong Kakak mengambil jurusan ini selain tadi untuk bahwa Kak Salam ini juga punya minat terhadap jurusan ini? Iya, sebenarnya orang tua nggak ada ekspektasi apa-apa untuk mengambil jurusan-jurusan tertentu. Jadi orang tua kebetulan support sepenuhnya untuk pilihan apapun yang saya akan ambil, karena katanya saya yang akan menjalani, saya yang akan merasakan semuanya gitu. Endingnya adalah saya juga memilih jurusan ilmu komunikasi selain karena ringan tadi, juga karena saya juga kebetulan tertarik dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Misal, saya sangat tertarik dengan sosial media, saya tertarik dengan public speaking dan lain-lain. Iya, betul. Setiap saya ditanya juga, apa sih sebenarnya yang kita pelajarin di ilmu komunikasi? Saya selalu menggambarkan seperti ini. Kalau misalkan di dunia nyata nih, kita melempar bola ke orang lain, maka orang lain akan menerima bola tersebut sebagai sebuah bola. Kalau kita melempar kubus ke orang lain tersebut juga akan menerimanya sebagai sebuah kubus. Betul. Tapi yang unik dari komunikasi adalah kadang-kadang
apa yang kita sampaikan ke orang lain itu belum tentu apa yang diterima oleh orang lain juga. Oke, betul. Kita sampaikan A, orang lain bisa menerima B. Nah, sebenarnya ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan ke orang lain itu sama dengan apa yang orang lain terima gitu. Jadi komunikasi meminimalisir miskonsepsi, meminimalisir kesalahpahaman. Dan ini penting nih. Kenapa? betul. Karena ada banyak banget masalah di dunia ini gara-gara komunikasi. Betul. Masalah percintaan, masalah orang tua sama anak, semuanya itu berhubungan sama bagaimana komunikasinya efektif atau enggak. Makanya itu adalah hal yang menurut saya cukup menarik juga sebenarnya. Oke. Nah, menarik pemirsa karena memang banyak orang yang di luar sana yang bertanya kenapa komunikasi harus dikuliahkan begitu, harus Benar. dipelajari dengan sedalam mungkin. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari komunikasi. Benar. Untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bercakap dan membangun relasi dengan orang lain, tentu kita butuhkan namanya ilmu komunikasi yang baik. Makanya perlu dipelajari dengan baik dan dalam ilmu komunikasi tersebut. Nah, untuk ilmu komunikasi ini kan kita belajar mengenai banyak hal, mulai dari media, tadi juga belajar public speaking, kemudian relasi, hubungan, dan lain sebagainya. Selama 8 semester berkuliah di jurusan ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, pelajaran penting apa nih Kak yang Kakak dapatkan dan itu sangat menyentuh untuk Kak Salam itu? Kan tadi juga sudah disampaikan tadi ya, bahwa ilmu komunikasi itu mengajarkan kita untuk apa yang kita berikan kepada orang lain juga bisa diterima sama. Oke. Selain hal itu ada lagi nggak? Tentu saya sebaliknya, Oke. yaitu kalau kita bisa untuk menyampaikan suatu hal dengan baik, maka di dalam komunikasi kita juga diajarkan sebagai Menerima. istilahnya penerima pesan Iya. atau komunikan. Kita diminta untuk mencoba untuk memahami dan mengerti berbagai macam konteks yang ada di dalam komunikasi. Iya. Misal ya, kadang-kadang kita bertengkar dengan orang lain karena di saat itu kita merasa bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain itu ofensif terhadap kita. Oke. Tapi kita kadang melewatkan berbagai macam konteks bahwa mungkin di saat itu orang tersebut sedang bercanda Iya. dan tidak ada maksud untuk berniat buruk kepada kita. Makanya komunikasi juga mengajarkan kita lebih sensitif untuk mengerti apa sebenarnya sudut pandang orang lain terhadap kita dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain terhadap kita. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya juga cukup penting ya di dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari, karena ini membuat saya lebih mudah untuk berinteraksi dengan berbagai macam tipe orang. Betul. Dan tentu saja ini berimplikasi pada kemudahan saya juga untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan saya bersama orang lain, khususnya kalau pekerjaannya membutuhkan saya dan orang lain untuk berkolaborasi gitu. Oke, jadi memang ilmu komunikasi ini mengajarkan kita untuk belajar dari banyak sudut pandang ya Kak. Dan tentu untuk mengajarkan kita bahwa setiap orang punya caranya untuk berkomunikasi masing-masing. Betul. Selain untuk menyampaikan hal dengan baik, seseorang juga harus bisa menerima hal yang diberikan kepadanya juga dengan baik ya Kak. Oke, nah jadi pemirsa, Kak Salam ini sebagai selain aktif dalam dunia akademik sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, juga aktif di unit kegiatan debat bahasa Indonesia FISIP Unhas ya Kak? Benar. Oke, dari awal memang udah ada minat untuk hal ini atau gimana Kak? Yes. Soal debat ya? Iya. Sebelumnya ya teman-teman, saya itu aktif di tahun 2021 sama 2022. Berarti awal ya maba pas itu? Pas maba, karena pas maba kan kita mencari berbagai macam kegiatan untuk memenuhi portofolio, untuk memenuhi CV, dan berbagai macam lah pokoknya. Nah, selama saya aktif, ada berbagai macam hal yang saya pelajari juga di dalam unit tersebut. Dan kalau ditanya nih, apakah saya memang punya minat di debat? Iya. Iya, saya punya minat yang cukup tinggi di debat. Khususnya pada saat saya SMA, saya kebetulan juga pernah mengikuti lomba debat. Tidak jago waktu itu, tapi saya merasa saat kita di dalam ruangan untuk berdebat, ada berbagai macam perasaan yang benar-benar saya sukai saat melihat bagaimana seseorang menyampaikan opini mereka dengan begitu lugas, saat melihat bagaimana perspektif orang itu bisa sangat-sangat berbeda dengan orang lain pada topik yang sama. Itu membuat debat sangat menarik. Tapi yang lebih menarik daripada itu sebenarnya adalah bahwa debat, menurut saya, adalah tempat yang sangat indah untuk
memperlihatkan ekspresi kita. Kenapa? Karena kadang-kadang di dunia nyata ya, Iya. ketika kita menyampaikan sesuatu, itu sangat sulit untuk diterima oleh orang lain. Atau Betul. kita bahkan tidak punya kesempatan untuk menyampaikan hal Menyampaikan. tersebut. Tapi dalam debat, saat kalian naik ke panggung atau podium, selama 7 menit kalian bicara, tidak ada satupun orang yang akan bersuara karena mereka punya insentif untuk mendengarkan apa yang ingin kalian sampaikan. Makanya inilah yang membuat debat menjadi tempat terbaik untuk menyampaikan ekspresi kalian tanpa diintervensi. Karena orang-orang benar-benar mau mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Alasannya juga sebenarnya secara teknis karena kalau mereka tidak mendengarkan, mereka tidak bisa merespon argumen kalian kan. Oke. Jadi itulah alasan kenapa saya sangat tertarik dengan debat gitu. Oke, jadi debat memberikan kesempatan untuk para individu untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, betul. Oke. Untuk UKM Debat FISIP Unhas sendiri, gimana sih proses bertumbuh dan melatih bakat dan minat kakak melalui UKM ini? Karena sempat di-mention bahwa sama Kak Salam bahwa sebelum berkuliah di Unhas memang sebelumnya sudah pernah ikut debat ya Kak, mungkin di saat SMA atau dan lain sebagainya, dan sempat di-mention tadi belum jago. Nah, untuk proses bertumbuh dan melatih debat di UKM FISIP Unhas itu sendiri seperti apa? Oke, jadi pertama-tama di SMA itu saya nggak begitu banyak mengikuti kegiatan debat, Oke. tapi sempat sekali 2 kali. Oke. Kebanyakan memang di karya tulis ilmiah, Oke. tapi saat masuk ke kuliah bertemu dengan UKM debat, jadi saya sangat-sangat dekat dengan semua UKM debat yang ada di Unhas. Saya dekat dengan basis FISIP Unhas, Iya. saya dekat dengan LEDAK, Iya. universitas, saya juga dekat dengan HETS. Oke. Walaupun di HETS saya memang tidak menjadi anggota di HETS, Mhm. tapi ada banyak sekali pembina dan juga teman-teman saya yang aktif di HETS. Nah, jadi proses saya bertumbuh adalah di saat saya maba, saya masuk ke UKM basis. Oke. Lalu di sana saya mendapatkan teman yang punya kegemaran yang sama. Nah, ini penting nih, teman-teman. Teman. Karena ketika kita mau untuk berkembang di suatu hal, kadang-kadang kita memang membutuhkan Teman. orang lain Betul. untuk menemani kita gitu, untuk menjaga motivasi kita dan menjaga ambisi kita untuk tetap di jalur tersebut. Nah, jadi setelah itu, akhirnya saya banyak belajar, saya banyak mengikuti lomba bersama teman saya itu di basis. Iya. Dan selanjutnya, setelah melewati beberapa lomba, sebenarnya tidak mudah ya, karena di semester-semester awal, di mana kita belum punya banyak ilmu, ya pasti kemungkinan kalahnya lebih banyak ya. Jadi udah kalah beberapa kali, dan akhirnya itu juga bikin kita bertengkar, itu Oke. juga kadang-kadang bikin kita tidak punya motivasi lagi untuk kembali masuk ke dunia debat gitu. Tapi endingnya kita saling memotivasi lagi untuk kembali ke dunia debat tersebut. Nah, yang kedua adalah momen yang paling krusial menurut saya untuk meningkatkan kemampuan debat saya adalah saat saya terpilih di 2023 sebagai delegasi Unhas untuk kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Oke. Waktu itu di Untirta di Banten. Oke. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Oke. Di situ kita diajarin bener-bener sama Unhas. Terima kasih Unhas untuk akomodasinya. Kita disewain pelatih terbaik. Betul. Dan di tracking tuh, setiap hari kita harus ngerjain satu motion. Sampai kalau saya nggak salah ya, catatan mosi saya di saat itu selama 6 bulan ada sekitar 120-an mosi Oke. untuk saya kerjakan gitu. Jadi itu bikin saya terbiasa dengan berbagai macam bentuk mosi. Oh iya, by the way, teman-teman kalau nggak ngerti mosi itu apa, mosi itu adalah Iya. topik dalam perdebatannya ya. Ini untuk disclaimer aja. Iya. Jadi kayak gitu. Di situ saya banyak belajar, di situ saya banyak bertumbuh karena langsung dikoreksi sama pelatih-pelatih yang lebih profesional juga gitu. Oke, jadi yang saya tangkap ini juga salah satu poin penting nih Kak, adalah bahwa ketika teman-teman ragu untuk melakukan sesuatu, adalah usahakan untuk menemukan teman. Benar. Karena menemukan teman itu akan mendorong kita untuk melakukan hal yang kemudian awalnya kita ragu, kemudian mendorong kita untuk melakukannya dengan lebih semangat ya Kak. Ya, Itu yang saya tangkap dari cerita Kak Salam tadi. Mhm. Oke, nah tempat juga di-mention bahwa peraih emas individu terbaik dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2023 lalu ya Kak. Kemudian baru-baru ini juga meraih medali perak
Ya, Oke, perunggu sebagai juara 3 dan pembicara terbaik di kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2024. benar. Tadi kan sudah diceritain nih Kak, untuk 2023 pelatihannya seperti apa, kemudian berhasil mendapatkan emas itu. Yang 2024 ini gimana ceritanya? Oke. Sedikit disclaimer dulu nih buat yang di 2023. Oke, Jadi di 2023 itu saya mendapatkan gold medalist Iya. untuk pembicara terbaik pertama di divisi Pratama Iya. atau divisi yang dianggap divisi pemula. hmm, Itu rangkaiannya panjang sampai saya dianggap divisi pemula. Ada berbagai macam matriks untuk menetapkan divisi tersebut. Iya. Nah, jadi saat itu total pembicara di divisi pemula ada 140-an lebih iya. dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan gold medalnya sebagai pembicara terbaik pertama ya. Oke. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah di tahun 2024. 24. Saya kembali jadi delegasi untuk Unhas. Iya. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa masuk ke divisi Pratama nih. Iya, ya, Akhirnya bener kita tadi. masuk ke divisi utamanya. Iya. Di divisi utama saya bersama teman yang cukup jago juga. Saya akan mention Arifa. Terima kasih untuk KDMI 2024-nya juga. Di situ kita menang. Kita mendapatkan 4 medal. Iya. 2 silver untuk best speaker di divisi utama. Mhm. 1 perunggu karena kita juara 3 waktu itu secara tim. Iya. Dan Arifa juga dapat gold medal sama pencapaian saya di tahun 2023-nya gitu. Oke. Sama latihannya sebenarnya sama di 2023, sama-sama di trekking, sama-sama ada pelatih di akomodasi sama Unhas. Iya. Unhas mantep. Jadi kurang lebih seperti itu. Hektik banget sebenarnya, tapi karena kita cinta sama debatnya, karena kita juga bareng sama teman-teman, jadi ini bisa dilewati dengan cukup bahagia juga sih. Iya. Karena alhamdulillahnya dapat Iya. juara juga gitu. Intinya latihan dan belajar ya Kak Salman? Bener. Oke, berbicara mengenai debat nih, udah panjang nih kalau pengalaman Kak Salman mulai dari UKM Debat Fisip Unhas dan mengikuti berbagai perlombaan dalam dunia debat. Pernah nggak sih Kak tiba-tiba gugup atau lupa materi saat debat gitu? Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, di debat parlementer itu kita cuma punya waktu 15 menit Oke. untuk mengetahui motionnya apa, Oke. kemudian menuliskan apa yang bisa kita sampaikan. Jadi, apakah ada kemungkinan kita lupa? Sebenarnya ada, kalau kita nggak nulis apa-apa. Tapi saya adalah tipe orang yang bakal nulis speech Oke. saya selama 15 menit itu, jadi kemungkinan lupanya sangat minim. Tapi apakah pernah? Pernah juga. Gara-gara ngeblank misalnya. Oke. Apalagi waktu kita baru nih, waktu di Betul. 2021, 2022. Nah, itu banyak tuh kejadian-kejadian yang kayak gitu. Jadi, rasanya ya ngeblank aja. Orang ngeblank kan kadang-kadang nggak tahu ya Iya. ngapain ya. Jadi kayak gitu. Menurutku kalau misalkan teman-teman juga pernah merasakan itu hal yang wajar ya. Kalian bisa admit itu adalah hal yang wajar dan adalah bagian dari proses untuk kalian belajar. Tapi Oke. kalau ngeblanknya sampai 3 tahun, Iya. itu udah nggak wajar teman-teman. Berarti kan teman-teman kurang Stuck. latihan gitu. Mereka nge-stuck. Bener. Oke, nah mengingat Kak, kalau misalnya di setiap perlombaan debat itu gimana sih rasa ningkatin rasa percaya diri? Mengingat kalau misalnya Mhm. untuk lomba-lomba begitu kan lawan kita juga pada jago-jago. Benar. Iya. Mereka Itu gimana, jago-jago banget. Ini sebenarnya soal mindset. Oke. Kadang-kadang kita ngelihat lawan jago, itu akhirnya takut nih Iya. buat ngelawan balik. Padahal kalau di dalam lomba harusnya mindsetnya kayak gini. Ini adalah mindset Iya. yang aku pakai untuk menghilangkan perasaan gugup dan perasaan takut itu untuk melawan lawan-lawan yang katanya lebih populer, lebih Iya, jago, lebih jago. kampusnya lebih terkenal kayak gitu Betul. kan. Caranya adalah menganggap kalau lawan jago itu adalah kesempatan untuk kita belajar lebih banyak juga. Itu Oke. pertama. Yang kedua adalah mindset bahwa ketika kita kalah dari lawan yang jago, itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu bakal dianggap wajar sama orang-orang. Tapi kalau kita menang lawan orang yang lebih jago, itu kita bakal dianggap lebih jago juga kan. Iya. Jadi mindsetnya adalah kita merasa bahwa lawan yang lebih jago itu adalah kesempatan kita untuk berdebat tanpa menakutkan,
Oke. hal-hal buruk yang terjadi karena nothing tulus kan. Kalau kalah kita dianggap wajar, kalau menang Kita dianggap jago lebih banget. jago. Iya, gitu. Jadi itu adalah mindset yang mungkin bisa teman-teman pakai nih buat ngelawan lawan-lawan jago di lomba apapun itu menurutku. Oke, jadi ambil kesempatan untuk belajar ya, Kak? Benar, benar. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kita akan berbagi mengenai Kak Salam ini sebagai co-founder dari Classmate ID itu. Mhm. Itu gimana sih Kak awal mulanya proses dan ceritanya dan motivasinya untuk membentuk ini? Keluh kesah apa sih yang Kakak rasakan kemudian membentuk Classmate ID? Oke. Jadi Classmate ID itu adalah platform untuk belajar critical thinking tapi Oke. dengan metode debat ya. Oh, oke. Aku membuat itu bersama Gilang sama Kelvin. Mereka adalah mahasiswa IPB sama UI. Kita ketemu di lomba-lomba nasional juga gitu. Sebenarnya keresahannya sederhana. Keresahannya adalah selama ini kita selalu belajar literasi tentang baca dan menulis, berhitung, dan lain-lain. Tapi yang kita lupakan adalah apa yang ada di balik membaca dan menulis sebenarnya yang lebih penting, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Karena percuma kita bisa nulis, percuma kita bisa baca, tapi kita nggak pernah bisa untuk berpikir kritis untuk melihat apa yang kita tulis dan melihat apa yang kita baca atau memahami apa yang kita baca. Gitu. Saya merasa bahwa permasalahan kita saat ini adalah kemampuan itu, kemampuan untuk mengerti konteks, kemampuan untuk berpikir dengan logis, itu yang kurang di dalam masyarakat kita, khususnya di generasi muda juga iya. Dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan lain-lain, itu juga sangat berpengaruh tuh. Makanya kita berinisiatif untuk membuat classmate.id. Kenapa formatnya debat? Formatnya debat ya karena kita bertiga debaters dan kita juga ngerasa kalau debat adalah cara yang paling oke nih buat build atau buat mengembangkan kemampuan dan keterampilan critical thinking. Karena saat kalian berdebat, kalian punya beban untuk mempertahankan apa yang kalian pikirkan, tapi di saat yang bersamaan kalian punya beban untuk mendengarkan apa yang orang lain pikirkan juga. Jadi di situ ada proses check and balance pikiran tuh. Iya. Untuk memastikan kalian bisa berpikir dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih terbuka dan lebih kritis juga gitu. Oke, jadi awal mulanya itu karena ada keresahan bahwa anak-anak zaman sekarang itu hanya membaca ya, sekedar membaca, tidak mendalami atau berpikir dengan kritis, kemudian membentuk platform belajar ini ya Kak. Benar. Bersama temannya tadi dari UI dan IPB. IPB ya, Iya. Bertiga ya Kak. Bertiga. Oke, Gitu. Tantangan untuk membentuk platform ini itu seperti apa? Tantangannya Mengingat ini kan satu dari Unhas, satu dari UI, IPB. benar. itu tuh tantangannya. Tantangannya adalah pertama, karena kita terbatas secara geografis. Betul. Susah buat ketemu, susah buat karena mereka juga sibuk, saya juga sibuk, susah juga buat diskusi gitu untuk beberapa hal. Yang kedua adalah karena kita punya ideologi masing-masing nih. Sangat sulit untuk menyatukan ideologi tersebut di awal. Karena namanya debaters juga kan, kita punya ego yang cukup tinggi juga. Tapi endingnya kita mampu untuk berkompromi satu sama lain untuk membuat classmate sampai seperti sekarang gitu. Sebenarnya belum lama-lama juga sih, sekitar 3 bulan 4 bulan berjalan seperti itu. Itu tantangannya. Secara geografis juga ya Kak, ideologis juga mungkin ada perbedaan pendapat. Benar. Akhirnya sama-sama berkompromi untuk menciptakan. Kita sering debat di grup itu. Oke. Jadi para founder dan co-foundernya juga ini sering debat untuk menciptakan platform ini ya Kak? Iya benar. Oke, nah jadi Kak Salam ini sebagai co-founder juga melanjutkan kontribusinya dalam Classmate sebagai Chief Operating Officer ya Kak? Tugasnya apa aja sih Kak sebagai itu? Sebenarnya sebagai COO di Classmate itu belum tidak terlalu kompleks ya sebenarnya. Dan sebenarnya karena kita adalah platform baru juga, ada berbagai macam pekerjaan dan tupoksi yang sebenarnya tumpang tindih juga. Jadi saya hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai macam program yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan memastikan bahwa tidak ada yang kurang dari program tersebut. Sisanya kalau misalkan tugas Gilang ada yang kurang, atau tugas Kelvin ada yang kurang, atau tugas saya ada yang kurang, kita saling backup aja gitu satu sama lain. Oke, nah untuk nilai edukasi yang ingin sekali Kakak bawa melalui Classmate ID ini seperti apa? Nilai edukasinya yang paling penting pertama tadi, berpikir kritis. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang pernah menggunakan Classmate
itu punya ability, punya kemampuan untuk berpikir kritis dengan Oke. baik gitu. Setidaknya untuk membuat argumen atau berpendapat di kehidupan sehari-hari mereka atau memahami berbagai macam konteks sosial, politik, kebijakan, kayak gitu. Oke, untuk kedepannya nih Kak, mengingat Classmate ini baru sekitar 3-4 bulanan, visi besar apa nih yang Kak Abdul Salam Saputra akan bawa untuk Classmate ID ke depannya? Apakah Kakak melihat ini sebagai startup edukasi jangka panjang atau seperti apa? Ya, saya berharapnya sih karena saya co-foundernya ya, Iya, kita berharapnya bahwa Classmate ini bisa berkelanjutan, iya. bisa jadi startup jangka panjang. Semoga itu bisa kita wujudkan ya. Tapi lebih dari itu, kami juga berharap bahwa kita bisa membawa kontribusi bagi teman-teman yang pengen belajar, Iya, pengen berprestasi, betul. tapi misalnya nge-coach di tempat-tempat lain itu lebih mahal, aksesnya minim. Kita bisa untuk akomodasi itu. Semoga kita bisa bantu teman-teman untuk mendapatkan banyak prestasi khususnya di bidang debat yang sedang kita fokuskan sekarang. Nanti mungkin kita akan perlebar lagi ke public speaking, ke MUN, dan lain-lain gitu. Oke, Kak, kalau bicara mengenai platform edukasi ya, Mhm. sekarang ini kan ada banyak Ada banyak banget. banget. Mhm. Kalau menurut Kak Salam sendiri sebagai co-founder dari Classmate itu sendiri, keunggulan yang kemudian membedakan Classmate ini dengan yang lain itu seperti apa? Mungkin juga sebagai ajakan ya kepada para pemirsa yang kemudian tertarik untuk Benar. Classmate ID ini. Sebenarnya yang beda dengan platform lain adalah karena di platform lain biasanya hal yang diajarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Di Mhm. Classmate kan non-akademik. Iya, Misal platform untuk belajar UTBK gitu-gitu kan. iya. Itu semuanya akademik. Nah, kami melihat bahwa mungkin ada tapi sangat minim platform-platform yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa atau mahasiswa untuk punya keterampilan lain di luar akademik. Makanya itu adalah salah satu unique selling point dari Classmate itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan mau untuk belajar hal-hal tertentu bisa lewat Classmate. Hal-hal lebih khusus dan tertentu bisa lewat Benar. Classmate ya, Kak. Khususnya Oke. debat ya, teman-teman. Oke, terkhusus debat ya, Kak? Iya. Oke, nah pemirsa, jadi Kak Abdul Salam ini kita udah cerita banyak nih ya, Kak, terkait dengan bagaimana kisahnya Kak Abdul Salam sebagai seorang debaters dan juga sebagai co-founder dari Classmate ID. Nah pemirsa, Kak Abdul Salam ini juga aktif dalam kelas ya, Kak? Sangat aktif. Kita bisa lihat dari IPK-nya sekarang 3,96 ya, Kak? Iya, Oke, alhamdulillah. gimana sih Kak mengatur untuk tetap konsisten mempertahankan IPK ini padahal banyak juga kegiatannya di luar? Jujur ini jawaban secara personal ya. Oke, Jawaban secara personal cukup mudah sebenarnya untuk mendapatkan IPK segitu. Kenapa? Karena cukup mudah. Oke. iya benar, cukup mudah karena seperti yang aku bilang tadi, ilmu komunikasi tidak seberat yang Iya. jurusan-jurusan lain yang harus nge-lab dan Iya, lain-lain. Yang kedua adalah karena kita terbiasa juga buat manajemen waktu untuk berbagai macam kegiatan, jadi lebih mudah juga untuk dilewatin gitu. Pokoknya kalau kalian masuk ke kelas, ngerjain tugas, dan aktif di kelas, itu insya Allah udah bisa dapat skor yang bagus sih dari ikutin dosen-dosen. alurnya aja ya Kak. Benar, benar, Hadir dalam kelas, kerjain tugas, insya Allah nilainya aman. benar. Oke, nah target lulus dari UNHAS kapan nih Kak? Dan setelah lulus dari UNHAS bakal ngapain nih? Rencana ke depan nih? Target lulus dari Unhas tentu Iya. saja semester ini, Iya, tahun ini. semester 8 ini ya. Iya. Setelah Unhas ngapain? Ada berbagai macam alternatif yang udah kepikiran. Bisa aja daftar PNS, bisa aja Oke. daftar ke perusahaan swasta, Iya. bisa aja fokus untuk meneruskan Classmate. Itu juga Oke. bisa jadi opsi karena mulai ada nih jiwa-jiwa entrepreneurship yang kebangun nih setelah mengelola Classmate selama 3-4 bulan terakhir. Oke, nah Kak, sebagai penutup untuk perbincangan kita kali ini, mungkin boleh disampaikan kepada para pemirsa Unhas TV yang juga mungkin setelah mendengarkan podcast kita kali ini juga tertarik mengikuti jejak Kak Salam untuk mulai berdampak bahkan sebelum lulus atau bahkan sebelum bekerja. Iya, buat teman-teman ya, hal yang paling banyak aku pelajari ini orang-orang yang berdampak, orang-orang yang bisa berdampak sebelum lulus itu ada banyak banget teman-teman. Dan satu hal yang bikin mereka mirip adalah keinginan mereka untuk melakukan eksplorasi dan motivasi mereka yang sangat tinggi untuk selalu punya ambisi. Jadi itu yang bisa kalian rawat nih di dalam proses kalian belajar, di dalam proses kalian kuliah. Karena ketika itu ada,
ya kalian akan lebih mudah dan lebih punya insentif untuk mencoba berbagai macam hal. Terakhir mungkin yang kutipan yang pernah aku dengar, bahwa ketika kita mencoba, setidaknya ada persentase keberhasilan nih. Kalau misalkan kita nggak pernah mencoba sama sekali, ya nggak ada persentase sama sekali. Mungkin itu yang bisa jadi motivasi kalian, kalau kalian memang pengen berdampak, coba aja dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Salam atas closing statement-nya. Pemirsa, Kak Salam membuktikan bahwa berdampak bisa dimulai dari bangku kuliah. Ini kisah tentang keberanian untuk mengambil peran besar di usia muda dan semangat untuk tidak hanya belajar, tapi juga menciptakan ruang belajar bagi orang lain. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Abdul Salam Saputra untuk waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami di Unhas TV. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada para pemirsa yang selalu setia menyaksikan Unhas TV dan Unhas Story. Dan untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.